Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umur diyawaddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Rizal, tim 040. Pada kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai nikmatnya beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa semua umat Islam diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surah Ad-Dariyat ayat 50. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, harus menyadari bahwa kita tidak boleh sedikit pun punya perasaan di hati kita mengenai ibadah itu sebagai beban bagi kehidupan kita. Jika ibadah yang kita lakukan, harus menyadari bahwa kita tidak boleh sedikit pun punya perasaan untuk tidak melakukan ibadah. Bahwa ibadah yang kita lakukan merupakan sebuah anugerah ataupun sebuah beban bagi kita. Maka jika ibadah yang kita lakukan itu sebagai beban di dalam kehidupan kita, maka di hati kita akan dipastikan akan timbul perasaan yang berat untuk melakukan ibadah tersebut. Kita sendiri itu perlu menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan itu merupakan kebutuhan bagi kita untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menjadikan ibadah sebagai kebutuhan dengan ikhlas, maka di hati kita tidak akan timbul perasaan yang berat untuk melakukannya. Niat adalah kunci utama dalam mewujudkan kenikmatan dalam beramal dan beribadah. Karena semua ibadah yang kita kerjakan akan dibalas sesuai apa yang telah kita niatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan setiap niat orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari niat sendiri itu diibaratkan dari angka 0 di depan angka 1, maupun sebaliknya angka 1 di depan angka 0. Semua angka 0 itu tidak akan memiliki arti meskipun jumlahnya itu banyak. Akan tetapi jika diletakkan di depan angka 1, maka angka 0 akan memiliki nilai yang banyak. Begitu juga dengan ibadah yang kita kerjakan pada sehari-harinya. Semua akan tidak ada nilainya ketika ibadah yang kita lakukan itu tidak disertai dengan niat yang benar. Semakin banyak ibadah yang kita kerjakan, maka akan semakin tinggi kualitas ibadah yang kita kerjakan. Ada dua patah dari Gus Baha pernah berkata, "Perbaikilah sholatmu, maka akan diperbaiki hidupmu." Jika hidupmu ingin ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatalah terlebih dahulu sholatmu maupun ibadahmu. Sebab tujuan dari sholat itu bukan karena dipandang baik atau buruk, melainkan tujuan dari sholat ialah untuk mengagukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah ibadah maupun sholat, kalau kita tidak disertai dengan niat yang benar, maka ibadah kita yang
sering kita lakukan akan menjadi sia-sia. Selanjutnya mengenai tugas utama diciptakannya manusia di dunia ini untuk melakukan ibadah, yaitu sholat. Sesibuk apapun kita dengan permasalahan dunia, maka jangan tinggalkanlah sholat. Sebab ibadah yang kita lakukan itu merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Jangan sekali-kali kita melupakan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Sebab nikmatnya ibadah itu membawa kedamaian dan ketenangan batin, dan juga menguatkan iman serta memberikan kita arahan dari tujuan hidup yang jelas. Ibadah itu memiliki 3 nikmat. Apa itu? Nikmat yang pertama. Nikmat ketika kita mengerjakan ibadah. Nikmat yang kedua itu nikmat ketika kita terkenang melaksanakan ibadah. Yang ketiga itu nikmat saat kita melakukan ibadahnya dan kita mendapatkan pahalanya. Sudah ditegaskan dalam Quran Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidup dan matiku itu hanya untuk Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Maka dari itu kita jangan sekali-kali meninggalkan ibadah maupun sholat, karena ibadah sholat itu termasuk hidup dan matimu. Sekian, terima kasih dari pidato yang telah saya sampaikan. Berdiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.